Islam Dilema. Berapa sering kita mendengar kaum muslim yang mencoba mencari pembenaran dari ajaran mereka dalam Alkitab? Seperti misalnya nubuatan tentang Muhammad atau bukti sejarah kota Mekah atau bahkan bukti Yesus hanyalah seorang utusan atau sampai-sampai babi adalah binatang haram. Tapi di lain pihak begitu mereka ditunjukkan ayat-ayat Alkitab yang tidak sejalan dengan iman mereka, maka dengan serta-merta mereka akan menuduh kalau Alkitab itu sudah dirubah. Bukankah ini adalah suatu yang janggal, ketika mereka mencari pembenaran dari iman mereka dalam kitab yang sudah dirubah? Lalu dari mana mereka tahu mana yang masih asli dan mana yang sudah dirubah? Dari mana mereka tahu dengan pasti ayat-ayat yang mereka gunakan untuk membenarkan iman mereka itu belum dirubah? Inilah salah satu kekacauan logika kaum muslim, dan dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka tidak mungkin mempersalahkan Alkitab. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Pertama-tama dengan jelas dalam Quran dinyatakan bahwa baik Taurat, Zabur, Mazmur, dan Injil adalah firman Allah. Mari kita lihat salah satunya dari surat 3 ayat 3. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dan kalau kita baca terjemahan dari Dr. Gali, maka akan jelas dikatakan bahwa kitab Taurat dan Injil yang dimaksud berada di antara kedua tangan Muhammad. Ini berarti kitab yang dimaksud dapat diperoleh dan Muhammad tahu dengan pasti kitab mana yang dimaksud, karena berkali-kali Muhammad sudah merujuk pada ayat-ayat yang ada pada kitab tersebut. He has been sending down upon you the book with the truth, sincerely, verifying what was before it literally. Between its two hands, and he sent down the Torah, the book revealed to Musa, Moses, and the Injil. The book revealed to Isa. Dan kita tahu dengan pasti bahwa pada sekitar tahun 600 sampai 700-an Alkitab sudah terkanonkan dan bentuknya sama dengan yang ada pada saat ini. Sehingga yang dimaksud dengan Taurat dan Injil yang ada pada saat itu adalah Taurat dan Injil yang sama yang ada pada saat ini. Dan karena Quran telah dengan jelas mengakui bahwa baik Taurat maupun Injil adalah firman Allah, maka dengan sendirinya Allah SWT memerintahkan baik kepada orang Yahudi maupun orang Kristen untuk hidup menuruti Taurat dan Injil. Surah 5 ayat 44, 46 dan 40. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah padaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
Bahkan di dalam Al-Quran dengan jelas dikatakan bahwa bila Muhammad mempunyai keraguan tentang Quran, maka Muhammad harus menanyakan kepada orang Israel dan Kristen. Surah 10 ayat 94. Maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Demikian juga dalam surah 5 ayat 43. Ketika Muhammad diminta penghakimannya, putusannya oleh seorang Yahudi mengenai seseorang yang berbuat zina, Muhammad dengan jelas mengatakan untuk merujuk kepada Taurat. Surah 5 ayat 43. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Dan peristiwa di atas pun diperkuat dengan hadis di mana Muhammad pun merujuk pada Taurat yang sama. Dalam hadis Sunan Abu Daud Buk 38 nomor 443 dan Sahih Al-Bukhari volume 4 Buk 56 no 829 3363, Muhammad merujuk pada kitab Ulangan 22 ayat 22-24. Ini membuktikan bahwa Alkitab masih sama. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Umar, ia berkata, beberapa orang Yahudi datang dan mengundang Rasulullah SAW untuk hadir ke Kuf, tempat dekat Madinah. Lalu beliau mendatangi mereka di tempat yang biasa mereka gunakan untuk mengaji. Mereka berkata, "Wahai Abu Qasim, seorang laki-laki di antara kami berzina dengan seorang wanita, maka tetapkanlah hukum bagi mereka." Mereka lantas memberi bantal Rasulullah SAW untuk digunakan duduk, beliau pun duduk. Kemudian beliau minta diambilkan Taurat, naskah Taurat itu lalu diberikan kepada beliau. Beliau menarik bantal yang didudukinya dan meletakkan Taurat tersebut di atasnya seraya bersabda, "Aku beriman kepadamu dan kepada Zat yang menurunkanmu." Setelah itu beliau bersabda, "Hadirkanlah kepadaku orang yang paling paham di antara kalian." Lalu dihadirkanlah seorang pemuda. Lalu ia menyebutkan kisah rajam sebagaimana hadits Malik dari Nafi. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW lalu bercerita bahwa ada seseorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan hukum rajam?" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan, membeberkan aib mereka dan mencambuk mereka." Maka Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berdusta. Sesungguhnya di dalam kitab Taurat ada hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat." Maka mereka membacanya secara seksama, lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Coba kamu angkat tanganmu." Maka orang itu mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka berkata, "Dia benar, wahai Muhammad. Di dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar dirajam. Abdullah bin Umar berkata, "Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu." Ayat yang dibicarakan di atas terdapat dalam Ulangan 22 ayat 22-24.
Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sampai di sini sudah jelas bahwa Quran mengakui bahwa Alkitab yang ada sekarang adalah firman Allah. Lalu apa janji Allah SWT terhadap firman-Nya? Berdasarkan surah 6 ayat 115 dan surah 6 ayat 34 ataupun surah 10 ayat 64, Allah SWT berjanji bahwa tidak akan ada seorang pun yang sanggup merubah firman Allah. Surah 6 ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah 6 ayat 34. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat, janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. Surah 10 ayat 64. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Seperti yang sudah saya beberkan dalam video yang berjudul Ilmu Cocoklogi dalam Islam. Seringkali demi untuk mencari pembenaran, para penterjemah Quran sering menyisipi kata-kata yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Seperti dalam surah 6 ayat 115 di atas, ada beberapa terjemahan Quran yang menyisipi kata Al-Quran dalam ayat tersebut sehingga seolah-olah hanya Al-Quran sajalah yang dijamin oleh Allah SWT. Hal yang sama juga terjadi pada surah 18 ayat 27. Padahal kalau kita membaca surah 18 ayat 27 dengan teliti, maka kitab yang dimaksud di sana adalah Alkitab. Surah 18 ayat 27. And recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book of your Lord. There is no changer of his words, and never will you find in other than him a refuge. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dalam terjemahan Indonesia terlihat The Book disering terjemahkan menjadi Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu Quran belum berbentuk buku atau kitab, sehingga kata kitab yang telah diwahyukan tidak mungkin merujuk pada Al-Quran. Dan kata orang kitab dalam Al-Quran merujuk pada orang Yahudi dan Kristen. Sehingga kita bisa tahu bahwa The Book has been revealed itu merujuk pada Taurat, Zabur dan Injil. Sampai di sini, kita sudah mengerti dua pokok hal. Pertama, Alkitab adalah firman Allah, dan kedua, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah firman Allah. Tapi seperti kita sering mendengar dari kaum muslim yang sudah pepet bahwa Alkitab sudah terkorupsi, mereka akan mencoba mengutip ayat-ayat dari Quran. Namun sayangnya dari 11 ayat yang mereka kutip tidak satu pun yang menyatakan bahwa Alkitab telah dirubah.
Ayat-ayat tersebut hanya memperingati bahwa ada segelintir orang yang bermaksud untuk merubah atau melencengkan Alkitab. Namun tidak satu pun ayat tersebut yang menyatakan Alkitab telah dirubah. Lalu apa konsekuensinya bila ada seorang muslim yang mengatakan bahwa Alkitab telah terkorupsi, tidak murni lagi? Konsekuensinya adalah muslim tersebut telah menuduh Allah SWT tukang bohong atau merupakan penyesat, seperti yang sudah saya buktikan dalam video yang berjudul Allah SWT adalah setan menurut Quran. Mengapa demikian? Bukankah Allah SWT sudah berjanji untuk menjaga firman-Nya dari perubahan? Kalau kaum muslim menuduh bahwa Alkitab sudah dirubah atau dikorupsi, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa Allah telah berbohong atas janjinya untuk menjaga firman-Nya dari perubahan. Bukankah Allah SWT telah memerintahkan baik orang Yahudi maupun Kristen untuk hidup berdasarkan Taurat dan Injil? Lalu kalau Allah SWT tahu bahwa Alkitab sudah dirubah, bukankah ini berarti Allah SWT dengan sengaja bermaksud menyesatkan orang Yahudi dan Kristen? Karena Allah SWT tahu kalau Alkitab sudah dirubah. Bukankah Allah SWT telah memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab yang notabene adalah orang Yahudi dan Kristen? Bukankah ini berarti Allah SWT bermaksud untuk menyesatkan Muhammad dengan memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang kitabnya sudah dirubah? Jadi kalau begitu, bagaimana sikap kaum muslim seharusnya? Seharusnya kaum muslim percaya pada Alkitab sebagai firman Allah, namun konsekuensinya berarti Quran telah berbohong karena mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Jadi apapun kesimpulan Islam akan Alkitab terkorupsi atau tidak, mereka berada dalam suatu dilema. Kalau menurut mereka Alkitab itu masih murni dan tidak terkorupsi, mereka telah melanggar Al-Quran dengan menolak tidak mengikuti ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi kalau mereka berkesimpulan bahwa Alkitab sudah tidak murni lagi, artinya mereka melawan Al-Quran, karena Al-Quran secara jelas mengatakan bahwa firman Allah tidak mungkin dirubah. Jadi kalau benar Quran itu firman Allah, yang mana yang harus dipercaya? Atau memang Allah, Islam dan Muhammad sengaja? Atau karena tidak tahu, membuat bingung pengikutnya dengan memberikan petunjuk yang salah, merujuk kepada kitab yang tidak murni lagi?